Dan setelah itu, saat kita nanti mengeluarkan oli yang lama, oli yang lama itu juga kita kasih tekanan menggunakan angin yang awalnya di rumah pompa itu masih ada sisa-sisa oli, itu terbuang semua. Terbuang semua. Terbuang semua. Dan kita menggunakan namanya gas takar. Berapa mililiter sih oli yang tersisa kalau dengan cara mesin cuci darah dengan nggak pakai mesin cuci darah gitu. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Tuna mobil ya di dokter mobil. Bensin boros ya ke dokter mobil. Dan nanti mobilnya kagak pakai labil. Oke, jadi hari ini gue berkunjung ke salah satu bengkel karena ada beberapa keluhan di mobil gue. Yang satu, AC gue kadang-kadang di jalan kalau macet, terus kemudian berhenti lagi parkir gitu, kadang-kadang suka panas. Tapi kalau jalan di tol nggak jadi masalah, selalu dingin. Dan selama gue pakai mobil ini dari tahun 2004, ya dari baru, mobil ini nggak pernah bermasalah di AC. Nah, gue datang ke sini, ke dokter mobil, karena mereka punya alat yang lengkap yang mudah-mudahan bisa menangani problem dari AC gue. Nah, tapi gue nggak tahu nih, saat ini gue juga mau sekalian ganti oli dan juga flushing oli yang ada di dalam sini, karena mereka punya alatnya semua, ya. Jadi mudah-mudahan keluar dari sini, mobil gue udah enak banget lagi. Kita lihat nanti mereka bakal ngerjain apa aja. Tadi sih udah didiagnos ya, ada beberapa malfunction yang keluar dan mereka bisa nanganin. Ya, ternyata bukan cuma mobil-mobil Jepang aja yang mereka bisa nanganin. Mobil Eropa juga bisa, karena mereka punya diagnosnya juga di sini. Sekarang lagi dicek AC-nya, nggak tahu nih pressure-nya gimana. Mudah-mudahan sih pressure-nya tetap bagus dan freonnya juga nggak berkurang. Tapi harusnya sih secara logika yang gue tahu ya, kalau freonnya tetap ada, berarti tidak ada kebocoran. Tapi kalau seandainya tidak dingin, tetap nggak dingin, berarti ada parts yang rusak. Gitu. Dan mereka juga punya alat buat bersihin evaporator tanpa ngebongkar dashboard. Gue juga penasaran. Ini mobil gue pakai harian soalnya. Halo Kak, selamat datang di Dokter Mobil Bintaro. Selamat siang. Selamat siang Kak. Oke, silakan duduk dulu. Ya, Atau kita duduk di sana aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Banyak ya cabangnya? Kenapa? Cabangnya banyak? Banyak. Ada berapa cabang? Kita cabangnya ada di Lebak Bulus, Lebak Bulus, Cirende ya. Terus itu deket rumah aku tuh. Oh gitu. Kakak di sebelah ini market yang suka aku mampirin kalau pulang sebelum cuci mobil. Jadi aku punya kebiasaan kalau pulang ke rumah selalu cuci mobil dulu. Oh gitu. Jadi tahu lah lokasi di sebelah sana ya. Tahu banget. Ya, selain di Cirende kita juga ada di Serpong. Iya. Nah, terus pusat kami di Kelapa Gading. Kelapa Gading, terus Bekasi, Cibubur, Tomang, dan kita sudah buka sih di Surabaya. Nah, oke, sebelumnya aku mau tahu dulu nih, keluhan mobil kakak apa sih, biar aku tahu. Tadi kan aku sempet ngobrol ya sama teman-teman juga, kalau AC mobil aku tuh kadang-kadang suka kalau macet itu nggak dingin AC-nya. Oh gitu. Jadi kan kita di sini memang pengecekannya by data ya Kak ya, nggak asumsi. Jadi kita data dulu ya untuk pengecekannya tadi AC-nya kenapa? AC nggak dingin ketika AC macet. Tidak dingin ketika macet. Ketika Berarti saat macet. berhenti ya. Atas nama kakak siapa aku bicara? Edwin Syah. Edwin ya. Ketika macet, ketika parkir, ketika lagi makan snack gitu di mobil. Yang jelas lagi berhenti lah ya, gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita mau pengecekan terlebih dahulu, nanti langsung dicek sama teknisinya. Aku data dulu atas nama kakak. Setelah itu mobilnya, mohon maaf apa? Mercedes-Benz W203 W203 C180 kompresor. C180 kompresor. Oke, baik. Nanti kita pengecekan terlebih dahulu, baru nanti kita tahu nih kebutuhan mobil kakak itu apa. Nah, jadi kita cek dengan teknisnya langsung. Nah, sebelumnya tanda tangan dulu di sini. Nah, tapi nanti dulu nih, aku juga mau sekalian ganti oli. Oh gitu. Nah, kalau ganti oli treatmentnya gimana? Jadi nanti kita pengecekan keseluruhan Kak, kayak ibaratnya AC-nya, terus mesin-mesinnya semuanya kita cek. Jadi nanti kita tahu nih kebutuhan mobilnya itu apa sih. Nanti kan kalau misalkan kakak memang udah sadar kan akan ganti oli. Nah itu bisa sekalian juga. Di flashing dulu ya. Di flashing sama ganti filter oli. Flashing kita di sini namanya treatment cuci darah.
Cuci darah. Iya, Cuci keren nggak? darah Tapi kayak kalau cuci darah di rumah sakit itu serem. serem banget. Tapi kalau di bisa sini- seminggu sekali, Mbak. Hati-hati ya. Iya, itu Hati-hati serem, dijaga serem, makannya. serem. Kalau cuci darah di sini kita bener-bener manfaatnya menguntungkan banget untuk si mesin karena bener-bener kita flush, kita kuras sampai 99% keluar. Jadi sebenarnya kalau misalkan kakak secara manual itu kan mengendap tuh 200 sampai 900 mili. Nah, kalau kita keluarkan semua itu bener-bener bersih. Jadi oli yang lama kakak tidak tercampur dengan oli yang baru. Jadi car vlogger nih. Oh. Lebih ngerti dari gue nih. Itu kan memang yang udah kita riset. Iya, memang kita udah riset juga seperti itu. Kalau kalian setuju Mbak Angela jadi vlogger, komen di bawah. Oke. Tanda tangan ya? Iya, tanda tangan dulu di sini ya, tanda tangannya. Ini netizen julid jangan pada komen gue genit ya. Enggak dong. Ini supaya dia masih santai aman. aja. Masih aman, masih aman. Bener. Oke, langsung kita cek ya, Kak ya. Boleh? Ah, Ya. dulu. Oke. Let's go. Nah, ini dia langsung pengecekan dulu dengan spesialis mobil Eropanya dengan Mas Angga langsung. Jadi nanti Kakak dijelasin langsung ya dengan Mas Angganya ya. Oke, aku tinggal langsung ke dalam ya, Kak ya. Oke, makasih terima ya, kasih. Nah, jadi gimana Mas? Ya, Apa jadi yang diperiksa? kita udah ngecek keseluruhan nih mobilnya dari Mas Edwin sendiri ya. Itu dari tekanan si freon normal. Tekanan Tekanan freon normal karena kalau kita cek dari arti namanya manifold, dia bisa buat ngecek tekanan kompresi sama tekanan dari si freon. Freon sendiri tekanan tadi ada di angka 220. Normalnya? Sementara standar itu 200 sampai 225. Oh, oke. Jadi masih nggak ada kebocoran lah, normal gitu kan secara freon. Terus secara kompresor juga tekanan kompresi juga normal nih. Karena tekanan kompresor itu antara 20 sampai 30 PSI. Nah, tekanan tadi punyanya Mas Edwin sendiri sekitar di 22 sampai 25. Jadi nggak ada masalah, hanya ini terdengar kayak ada suara-suara sedikit, suara kayak ngorok sedikit ya. Nah, itu kemungkinan besar Mas Edwin udah pernah ganti oli kompresor belum? Seingat aku belum. Belum. Nah, makanya itu nanti kita lakukan perawatan namanya flushing. Nah, itu biasanya di berapa kilometer, Mas? Di setiap 20.000 km. Ganti 4 kali, ini sama sekali belum. Nah, itu dia. Makanya kita akan lakukan perawatan namanya flushing. Flushing. Flushing ini adalah kita kuras oli kompresor. Ya. Itu yang lama nanti kelihatan tuh nanti menggunakan alat dari kami dari Nine Circle. Itu juga kita ganti freon juga yang baru nantinya gitu loh. Terus yang kedua kita bongkar di dashboardnya Mas Edwin sendiri. Ini blower nih. Ini blower nih, motor blower nih. Ya. Ini kalau misalkan dia kotor, ciri-cirinya itu bau. Oke. Yang bikin bau dalam mobil ini karena tadi evaporator kotor sama motor blower yang kotor. Oke. Ini jadi nggak sehat nih dalam mobilnya Mas Edwin nih. Bisa jadi banyak bakteri dan segala macam. Bisa jadi seperti itu, makanya nanti kita cuci, evaporator kita cuci juga menggunakan cairan degreaser. Itu bisa untuk membunuh bakteri, penghilang jamur, sama nanti kita fogging juga mobilnya Mas Edwin sendiri. Oh, di fogging juga? Kita fogging itu buat bunuh bakteri gitu loh. Oh, itu tuh bunuh bakteri. Ya, oke untuk AC. Cara mesin sih normal sih, nggak ada masalah sih. Tapi yang ada malfunction tadi yang udah dicek. Kalau malfunction itu kebetulan ada di di camshaftnya sensornya itu sih. Dia ada kayak rembes oli sih. Camshaft yang Dia harus diganti. Iya betul. Oh, oke. Itu kayak ada rembesan, itu harusnya dibersihkan sama diganti, mungkin ada seal yang bocor sih. Ya, tapi Seperti itu memang penyakitnya 203. Iya, seperti itu. Indikator yang muncul PSP. Untuk segala tadi ABS-nya sendiri, ternyata di as roda giginya Mas itu udah mulai aus. macam. Oh, oke. Itu harus diganti. As roda giginya. Ya, di sebelah kiri. Tadi udah kita cek Yang kebaca tapi speed sensornya. speed sensornya. Karena tadi dia kalau misalkan as roda itu haus, udah aus gitu kan. Jadinya kayak di sensor itu kayak ngebaca bahwa itu malfunction. Seperti itu. Dan itu mah faktor umur. Kilometer mobil Mas Edwin sendiri kan udah 90.000 nih. Ya mungkin juga udah saatnya emang harus diganti gitu loh. Faktor umur sih, betul. Nah, kebetulan aku juga pengen ganti oli nih. Nah, siap. Nah, ini akan di treatment ganti Kita oli juga kan? kita ada namanya dengan treatment cuci darah. Cuci darah. Jadi cuci darah Yang itu di flushing juga ya. kita flushing juga, betul. Kita menggunakan cairan engine flush dari dokter mobil. Ya. Terus nanti kita menggunakan mesin juga, sehingga hampir 100% oli yang ada di mobilnya Mas Edwin sendiri itu hampir keluar semua gitu loh. Jadi nggak kecampur antara oli lama sama oli baru. Thank you penjelasannya, Mas. Ya, Nah, jadi guys, mobil gua pertama akan ditreatment mengenai AC-nya dulu karena memang keluhannya adalah kalau seandainya macet itu agak panas, tapi begitu jalan normal di tol dan segala macam itu ya lumayan normal lah dingin. Nah, ini lagi dicek dan ternyata karena gua nggak rajin untuk ganti oli kompresor dari AC-nya. Mudah-mudahan kalau udah diganti dan blowernya juga udah dicopot tadi, dibersihkan, mudah-mudahan AC gua normal lagi gitu. Dan kebetulan kilometer gua sekarang udah waktunya ganti oli. Akan diganti oli juga, tapi ternyata mereka punya alatnya yang namanya
cuci darah, sehingga oli yang lama tidak akan tercampur dengan oli yang baru. Karena pada umumnya teman-teman kalau seandainya ganti oli cuma dikeluarin olinya, tidak dibersihkan dalamannya, langsung dimasukin oli yang baru. Nah, di sini disiapkan alatnya, dibersihkan betul-betul yang mereka sebut cuci darah dan diganti oli yang baru. Thank you, Dokter Mobil. Hai The Lovers, hari ini kita kedatangan mobil Kak Edwin Syah. Dia membawa mobil Mercedes-Benz dengan tipe W203 C180 kompresor. Nah, saya tanyakan dulu nih, apa keluhannya kan? Ternyata Kak Edwin Syah ini memiliki keluhan, mobilnya itu pertama AC-nya nggak dingin. Saya tanya detail dong, AC-nya nggak dingin karena apa nih? Waktu Kak Edwin Syah bilang, saat mobil itu jalan, tiba-tiba kena macet. AC-nya tiba-tiba nggak dingin sama sekali alias panas gitu loh. Oke, yang pertama itu keluhannya. Yang kedua, indikator di mesin mobilnya dari Mas Edwin Syah sendiri itu nyala, yaitu nyala dari ABS-nya ya, atau auto brake systemnya. Kita scan, setelah kita scan ketahuan ternyata di roda belakang kanan kirinya itu mengalami masalah. Kita akan ngecek nih, apa sih masalah tersebut gitu loh. Solusi dari kita yang pertama, saat AC itu dinyalakan, kita cek tekanan, namanya tekanan kompresor. Yang kedua adalah cek tekanan dari si freon. Tekanan kompresor itu memiliki standar ya. Yang pertama, kompresor sendiri rata-rata untuk mobil AC itu kurang lebih 20 sampai 30 PSI. Nah, saat kita cek mobil dari Kak Edwin Syah sendiri, tekanannya adalah di 25. Artinya, kompresor dari mobilnya Kak Edwin itu masih bagus. Lalu kita cek tekanan freon. Tekanan freon sendiri untuk mobil Mercy ini antara 200 sampai 225. Setelah kita cek kondisi mobil dari Kak Edwin Syah sendiri, ternyata tekanannya adalah 220. Artinya nggak ada kebocoran sama sekali. Nah, indikasinya adalah saya sempat tanya sama Kak Edwin Syah nih. Ternyata Kak Edwin Syah ini saya tanyakan udah pernah ganti oli kompresor belum? Ternyata dia bilang belum. Nah, itu wajar karena apa? Sebetulnya oli kompresor itu diganti di kilometer 20.000 km. Jadi setiap 20.000 km sekali itu harusnya kita harus ganti oli kompresor. Karena apa? Karena oli itu memiliki viskositas atau kekentalan. Jika misalkan dia sering buat mengalami pelumasan di kompresor sendiri, lama-lama dia akan berkurang viskositasnya atau kekentalannya. Akibatnya apa? Kompresor itu nggak akan kurang maksimal dari pelumasan sendiri. Akhirnya itulah yang menyebabkan si kompresor jebol. Kita udah akan melakukan perawatan namanya flushing menggunakan mesin kita itu NAND Circle. Nah, flushing ini adalah kita kuras oli kompresor yang lama, kita ganti dengan yang baru. Kita juga akan standarkan lagi freonnya juga. Karena apa? Freonnya yang lama itu juga kita buang, kita ganti dengan yang baru. Sehingga si AC sendiri akan mengalami dingin yang standar dan pasti dingin banget setelah dilakukan perawatan seperti itu. Terus yang kedua, terkait indikator ABS. Kita udah bongkar nih ternyata di ban belakang sama ban kanan kiri nih. Ternyata speed sensor itu mengalami namanya kotor. Ya mungkin karena jarang-jarang dibongkar sehingga dia kotor sehingga terjadilah malfunction sehingga indikator di dalam dashboard mesin itu kebaca gitu loh kalau itu malfunction. Setelah itu kita bongkar, kita bersihkan. Kita bersihkan, kita menggunakan cairan khusus untuk membersihkan speed sensor. Kita pasang lagi, terus kita scan lagi. Ternyata udah nggak ada masalah gitu loh, tinggal kita reset aja gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga, ternyata Kak Edwin ini juga pengen ganti oli di dokter mobil. Ya, kita ada namanya sistem cuci darah. Cuci darah itu apa sih? Itu kita menggunakan mesin, namanya mesin NAND Circle. Itu dia ngebantu hampir 100% oli yang lama itu kita kuras semua, sehingga nggak kecampur antara oli lama dengan oli baru. Karena apa? Karena kalau oli lama itu memiliki viskositas yang udah menurun. Nah, oli baru jika kecampur dengan oli yang lama, itu nggak bagus buat mesin, karena pelumasan nggak akan maksimal. Nah, kita menggunakan mesin NAND Circle itu supaya lebih optimal lagi, hingga 100% oli lama itu kebuang semua. Saat dimasukkan oli yang baru pun akan lebih maksimal kerjanya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kebersihin kerak-kerak yang ada di dalam mesin. Karena kita menggunakan cairan engine fast khusus dari dokter mobil, jadi kita masukin cairan itu ke dalam mesin, pasti bersih lah dalam mesin itu gitu loh. Nah, untuk pengerjaannya kurang lebih sekitar 60 menit. Jadi kalau misalkan mobil Kak Edwin Syah ini kita kerjakan, ya harapan kita sih udah maksimal lagi seperti itu, The Lovers. Oke, terima kasih. Dengan Angga, dokter mobil. Wah, ini ditancap apa nih, Mas? Nah, ini namanya proses cuci darah nih, Bang Edwin. Oh, ini yang dibilang cuci darah. Benar, ini yang dibilang dengan cuci darah. Jadi prosesnya, caranya itu kita pertama masukin. Saya agak-agak ngeri kalau dengar cuci darah. Ini aman, ini emang perawatan buat mesin supaya lebih bersih lagi gitu. Jadi prosesnya gimana nih, Mas? Jadi prosesnya pertama kita masukin cairan engine fast nih ya. Cairan engine fast kita masukin ke dalam ini ya, filter. Oh, dalam filter kita masukin. Ini. Nanti dia akan masuk melalui selang in. Masuk, setelah itu oli-oli yang lama itu kan kita start engine nih. Oli yang lama ini kita hisap melalui stick ini. Oh, dihisap. Kita hisap melalui stick engine ya. Stick engine yang biasanya buat ngecek level dari si oli engine. Olinya. Betul. Nanti dia akan masuk di sini, dia difilter nih olinya nih.
difilter di dalam sini. Ya, karena apa? Takutnya ada kerak-kerak atau ada gram-gram itu supaya nggak masuk lagi ke dalam ruang mesin punyanya Bang Edwin ini. Oke, gitu loh. tapi yang di dalam mesin ini masih oli saya yang lama. Masih oli yang lama. Oke. Yang udah kita kasih nama cairan engine flush, sehingga kerak-kerak yang ada di mesin itu ikut rontok. Jadi bukan treatment yang ketika kita ganti oli, olinya langsung dikeluarkan ya? Nanti ada proses waktu pengeluaran oli. Betul. I mean, biasanya yang orang lakukan adalah oli langsung dikeluarkan kemudian diisi oli yang baru. Betul. Ya kan? Betul. Kalau ini oli yang lama dimasukkan ke dalam mesin, kita filter dulu, dicampurkan cairan engine flush, betul, sehingga kerak-keraknya itu akan rontok terfilter dan akan ke filter di mesin ini. Di mesin ini, dan pada saat oli itu semua terbuang, tidak ada pengendapan. Betul. Gitu ya? Betul. Dan setelah itu, saat kita nanti mengeluarkan oli yang lama, oli yang lama itu juga kita kasih tekanan menggunakan angin yang awalnya di rumah pompa itu masih ada sisa-sisa oli, itu kebuang semua. Terbuang semua. Dan kita menggunakan namanya gas takar. Berapa mililiter sih oli yang tersisa kalau dengan cara mesin cuci darah dengan nggak pakai mesin cuci darah gitu? Itu ada pembedanya nanti. Ada perbedaan? Ada perbedaannya. Berapa mililiternya gitu. Nah, ini pengalaman saya yang pertama nih, Mas. Dengan yang seperti ini. Ini kita akan coba ya. Iya. Maksudnya ini ada jujur ada perbedaan penggunaan oli nih. Oli sebelumnya dengan oli yang sekarang nih. Betul. Mudah-mudahan treatmentnya emang kerasa banget. Pasti kerasa, pasti bersih lah ruangan dalam Pasti bersih ya. Pasti bersih. Thank you, Mas. Ya, sama-sama, Bang Edwin. Thank you. Gila. Ya, Bang Edwin, permisi dong. Ya. Nah, ini nih Bang, yang tadi saya terangkan bahwa hampir 100% oli lama itu kebuang semua, itu tuh seperti ini. Jadi kalau kita tidak menggunakan mesin cuci darah, itu biasanya ada oli kurang lebih sekitar 250 ml yang masih ngendap di dalam mesinnya Bang Edwin. Oh iya? Iya. Walaupun udah, biasanya kan kalau ganti oli di tiup tuh dari atas. Ya, nah Itu nggak keluar semua? itu nggak keluar semua karena ini kan ada oli itu kan ada masuk ke kisi-kisi. Betul, Nah, ada yang di rumah pompa, ada yang di sisa tempat piston yang di filter. Nah, dengan mesin cuci darah ini tekanannya juga beda gitu loh. Pressure yang diberikan saat dia masuk ke mesin itu dia mampu untuk ngedorong oli lama itu hampir keluar semua gitu loh. Sehingga waktu kita ganti oli yang baru itu nggak kecampur dengan oli yang lama. Nah, berarti oli yang saya masukin sekarang pure bener-bener oli baru semua. Hampir 100% oli yang baru semua. Itulah bedanya. Gua ganti oli nggak di tempat lain, sini aja udah paling bener. Ya, siap. Paling bener udah di sini. Terima kasih ya Bang Edwin ya. Thank you, Ini thank you, kita kerjakan lagi ya. Siap. Thank you, Mas. Ya. Akhirnya selesai juga. Wah, halus banget Mas ini. Mungkin karena semua oli yang ada di mobil ini murni oli baru. Karena seperti yang tadi udah digambarkan, ada sekitar 200 mili yang tersisa kalau seandainya kita ganti oli di tempat oli konvensional gitu. Tapi di dokter mobil ternyata mereka punya alatnya untuk bisa istilah mereka cuci darah, sehingga oli-oli lama yang ada di mobil ini itu semuanya keluar dan mereka mencampurkan satu cairan yang untuk bisa membersihkan oli-oli yang ada di kerak di dalam mesin yang let's say ada di piston dan segala macem, dan itu bisa keluar semuanya gitu. Nah, selain itu AC gue juga tadi dicek. Nah, kita coba cek ya apakah AC-nya udah dingin apa enggak. Oh, dingin banget ternyata. AC gue udah normal lagi. Ini sampai ada embunnya. Berembun. Normal. Harusnya normal. Dan malfunction yang ada di indikator speedometer gue yang tadinya ada di sini udah nggak ada. Jadi problemsnya semua udah solve. Thank you banget dokter mobil. Next time 3 mobil gue lagi akan gue treatment di dokter mobil karena gue puas. Thank you banget dokter mobil. Oke, akhirnya selesai juga mobil gue di treatment dari sore tadi sampai ya agak gelap dikit karena gue datangnya agak kesorean. Tapi semua beres karena udah ditangani oleh teknisi senior dan timnya Mas Angga. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Edwin. Terima Ketemu kasih. lagi ya. Pasti karena gue udah lihat hasilnya dan emang kebukti gitu. Mobil gue lebih halus sekarang karena olinya semuanya bener-bener oli yang baru gitu ya. Dan AC gue lebih dingin dan
Terakhir udah di fogging, Yes. jadi udah nggak ada bakteri lagi di mobil gue. Seger baunya pasti. Seger, rasa kopi. Oke, terima kasih sekali lagi udah nonton video ini. Buat kalian yang mau langsung datang ke Dokter Mobil, silahkan. Jangan lupa subscribe juga channelnya Dokter Mobil. And guys, keep driving safe and see you on the next video. Thank you, man. Ya, mari Bang Edwin. Halo, gue Twinsyah. Apapun mobilnya, Dokter Mobil bengkelnya pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.